Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Rijali dengan NIM 24506000035, mahasiswa kelas A, Prodi Pendidikan Dasar Pascasarjana. Di sini saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi mengenal aturan di lingkungan keluarga. Adapun kegiatan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh siapa gilirannya sekarang memimpin doa? Oke, kepada anak kami dipersilahkan. Baik, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kita memasukin pembelajaran, Bapak mau bertanya dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita melakukan ice breaking dulu ya. Adapun ice breaking kita hari ini adalah tepuk tertib. Karena kita pembelajaran PKN, kita harus mematuhi peraturan sesuai dengan materi kita. Baik, ketika Bapak bilang aba-aba tertib, semua siswa menepuk tangan 2 kali sambil mengucap patuh. Paham? Oke, kita praktikkan. Tertib, patuh. Baik, sekali lagi ya, Bapak sampaikan. Tertib. Oke, terima kasih anak kami. Baiklah, anak-anak kami sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Di sini ada beberapa gambar ya yang Bapak tampilkan. Di sini tentang keluarga yang sedang beraktivitas bersama. Oke, dari gambar yang ada di sini, dari 9 gambar, mana gambar yang telah kalian lakukan tadi pagi? Oke, merapikan tempat tidur, bersihkan halaman, oke. Ternyata anak-anak Bapak rajin semua yang sudah melakukan kegiatan yang positif pada peraturan keluarga, oke. Baiklah, anak-anak, di sini Bapak ingin bertanya terkait materi kita. Eh, apakah di rumah kalian ada aturan yang harus dipatuhi? Iya, semua semua di rumah atau di lingkungan manapun pasti ada peraturan yang wajib kita patuhi. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu menaati peraturan di rumah? Iya, kita wajib mengikuti peraturan agar menjadi orang yang teratur. Oke, pertanyaan yang terakhir yang Bapak tanya adalah, apa yang terjadi jika aturan di rumah tidak dipatuhi? Ya, maka keadaan di rumah kita mungkin tidak rukun, tidak teratur, dan banyak hal-hal yang kurang baik lainnya. Maka dari itu kita harus mematuhi peraturan. Baiklah anak-anak, di sini kita belajar hari ini, kita memiliki tujuan. Adapun tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, di sini kalian harus mampu menyebutkan contoh aturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Kemudian, tujuan yang kedua, eh, kalian harus mampu menjelaskan pentingnya mematuhi aturan dalam kehidupan keluarga. Kemudian, yang ketiga, kalian harus mampu menunjukkan sikap patuh terhadap aturan di rumah melalui kegiatan bermain peran. Kemudian tujuan kita yang terakhir adalah kalian harus mampu menceritakan pengalaman pribadi dalam mentaati peraturan di rumah. Oke, di sini anak-anak, Bapak memiliki video terkait dengan aturan di lingkungan keluarga. Maka dari itu, kalian harus fokus dan serius dalam melihat video pembelajarannya ya. Oke.
Ini Bapak putar ya, silahkan ditonton. Ini ada videonya sekitar 3 menit. Oke, silahkan ditonton dengan fokus. Nanti akan ada diberikan pertanyaan. Baiklah, anak-anak Bapak sudah melihat ya, sudah melihat tentang video pembelajaran terkait aturan di lingkungan keluarga. Maka dari itu, di sini Bapak akan bertanya terkait hal-hal yang kalian amati tadi. Oke, di sini ada 3 pertanyaan yang akan Bapak tanyakan terkait video pembelajaran yang telah kalian lihat. Yang pertama, aturan apa yang sedang dilakukan keluarga itu? Kemudian, bagaimana perasaan mereka saat mematuhi aturan? Oke. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau ada yang melanggar peraturan? Oke, siapa yang ingin menjawab pertanyaan pertama? Iya, pada video tersebut ada beberapa peraturan ya yang ditampilkan eh, dan peraturan yang ditampilkan pada video pembelajaran tadi adalah kalau ingin keluar rumah harus minta izin dengan orang tua, kemudian membersihkan tempat tidur, kemudian halaman sesuai dengan tugas masing-masing. Mereka punya tugas yang harus diikuti dan sudah ada aturannya. Oke, kemudian bagaimana perasaan mereka dalam saat mematuhi aturan tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, pada video tersebut mereka tidak keberatan untuk mematuhi aturan yang telah dibuat di rumah mereka. Makanya rumah mereka terlihat lebih teratur. Oke. Kemudian, apa yang terjadi jika kita melanggar peraturan? Ya, nanti rumah kita tidak teratur. Tidak ada, misalnya kita bangun pagi, tidak ada yang membersihkan tempat tidur karena memang nggak ada aturan tersebut ya kan. Makanya dari video tadi kita bisa belajar bahwa peraturan itu harus ada di rumah kita dan wajib kita patuhi. Baiklah, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompok itu ada 5 orang. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja terkait aturanku di rumah. Oke, eh, ini LKPD-nya Bapak bagi. Di sini coba lihat LKPD-nya. Di situ ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, apa kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam video atau gambar tersebut? 2, aturan apa yang sedang diterapkan dalam kegiatan itu? Yang ketiga, bagaimana perasaan anggota keluarga ketika menaati aturan tersebut? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika aturan tidak dipatuhi? Oke, sekarang kalian sudah bisa nggak menjawabnya? Belum kan? Kenapa? Karena belum Bapak tampilkan videonya, jadi belum bisa dijawab. Jadi, untuk menjawab lembar kerja ini, kalian harus melihat kembali video keluarga patuh aturan seperti video yang pertama tadi, tapi ini berbeda videonya ya. Kalian harus fokus agar LKPD-nya bisa terjawab dengan benar. Oke, sekarang perhatikan videonya. Oke, setelah diperhatikan, kerjakan LKPD-nya. Baiklah, karena waktu sudah habis dalam tugas kelompoknya, di sini seluruh siswa harus menyajikan ya lembar kerja yang telah diisi tadi. Coba dari kelompok 1 sampai kelompok 5 maju ke depan kelas untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya. Oke, setelah semua mengerjakan atau menyajikan hasil kerja kelompoknya, di sini Bapak lihat kalian sudah memahami apa itu peraturan yang wajib ditaati pada keluarga atau peraturan yang ada di keluarga berdasarkan video-video pembelajaran yang telah ditampilkan tadi. Di sini semua eh, kelompok siswa juga percaya diri untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya. Oke, kasih tepuk mantap untuk kita semua. Baiklah, di sini anak-anak, kita tadi kan sudah eh,
belajar ya, udah menjawab beberapa pertanyaan, melihat video pembelajaran, ada 2 video pembelajaran dan mengerjakan lembar kerja siswa. Coba kita simpulkan sama-sama. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, setiap keluarga memiliki aturan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan. Kesimpulan kedua, mematuhi aturan berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga, keluarga, dan warga negara, sehingga kita menjadi orang yang teratur. Oke. Kemudian, coba Bapak ingin memandu beberapa pertanyaan. Di sini, aturan apa yang paling kamu patuhi di rumah? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, ya bagus. Kita kemana-mana, kalau keluar dari rumah wajib izin dengan orang tua. Itu merupakan hal yang sangat penting ya, agar kita terbiasa dan orang di rumah kita juga tahu kita kemana, jadi tidak mencari ke sana kemari. Oke, bagus sekali. Kemudian bagaimana perasaan kalian saat menaati peraturan itu? Oke, nyaman kan? Oke, kalau kita sudah pergi dari rumah misalnya bermain, maka hati kita juga akan senang karena orang tua mengizinkan kita keluar dari rumah. Oke, bagus anak-anak Bapak. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan. Langsung dijawab di bukunya ya. Oke, pertanyaan pertama, sebutkan 3 contoh aturan yang berlaku di rumah kalian. Kemudian, mengapa kita harus menaati aturan di rumah? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika tidak ada aturan di keluarga? Yang keempat, sebutkan contoh perilaku yang menunjukkan sikap patuh pada orang tua. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa manfaat menaati aturan bagi keharmonisan keluarga? Oke, ini Bapak berikan waktu selama 10 menit ya. Oke, waktu sudah berjalan 10 menit. Silakan kumpulkan tugasnya di meja Bapak dan nanti akan Bapak periksa. Baiklah, di sini kita tadi sudah banyak ya kegiatan yang kita lakukan dan Bapak lihat kalian sangat mengikuti pembelajaran dengan baik dan semoga kegiatan pembelajaran kita semakin meningkat ke depannya. Kemudian ini Bapak ingin memberikan tugas di rumah ya, tapi dijawab di rumah. Di sini pertanyaannya, tuliskan tentang satu aturan yang sudah kamu patuhi hari ini di rumah, bukan di sekolah ya, tapi di rumah. Jadi itu nanti jadi PR. Besok akan Bapak tanya satu-satu berdasarkan peraturan yang ditulis di bukunya ya. Oke? Oke, dengan tugas terakhir yang Bapak kasih tersebut, maka pembelajaran kita selesai untuk hari ini. Kemudian kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya agar pembelajaran kita menjadi lebih berkah. Pada ketua kelas dipersilahkan. Oke, amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita hari ini diakhiri. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.